Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mahasiswa Aprilia, NIM 2010701019, Prodi Akuntansi, Universitas Aisyah Yogyakarta, mata kuliah Islam dan Ipteks, yang diampu oleh Dr. M. Nurdin Zudi, STHI MSc. Di video ini saya akan menyampaikan analisis saya terkait materi tafsir ilmiah tentang pembusukan menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Sebelum masuk ke dalam tafsir ilmiah pembusukan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu bayani, burhani, dan irfani tersebut. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu bayani. Epistemologi bayani adalah sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari nas sebagai sumber pengetahuan dasar. Epistem ini dikembangkan para ulama tafsir, hadis, dan fikih. Pendekatan epistemologi bayani ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah yang terkait dalam ibadah madah, khusus karena asas hukum syariah tentang ibadah menegaskan bahwa ibadah itu pada asasnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang disyariatkan. Prinsip yang melandasi pemikiran bayani adalah prinsip serba mungkin, mabda'u al-tajwiz, dan prinsip diskontinuitas atau mabda'u al-infisal. Konsekuensinya peran hukum kausalitas sababiyah menjadi sangat minim, bahkan dalam beberapa kasus dapat mengingkari hukum sebab akibat ini. Imam Syatibi, juris Maliki, pernah mengatakan bahwa sebab itu tidak menimbulkan akibat dengan sendirinya, akan tetapi akibat itu terjadi secara bersamaan dengan sebab, karena sesungguhnya akibat itu merupakan perbuatan Allah dan merupakan ketentuan Allah. Terjadinya segala sesuatu itu hanya karena kekuasaan dan kehendak Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kertas tidak mesti terbakar oleh api, air tidak mesti membasahi kain. Terjadinya segala sesuatu di dunia ini hanya karena kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Begitu juga dengan kasus tidak terbakarnya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh api. Yang keduanya yaitu burhani. Epistemologi burhani adalah sistem pengetahuan yang berbasis pada akal atau al-aql dan empirisme atau tajribah. Empirisme ini dikembangkan para filsuf dan ilmuwan Islam. Pendekatan epistemologi burhani ini dimaksudkan untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tarjih, pemikiran keislaman Muhammadiyah, khususnya ibadah gair adalah ibadah umum. Berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan yang timbul tidak hanya didekati dari sudut nas syariah, tetapi juga didekati dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang relevan. Berbeda dengan bayani, epistemologi burhani justru menempatkan hukum kausalitas sebagai unsur terpenting. Ibnu Rushd, juris Maliki, pernah menulis kitab berjudul Tahafut al-Tahafut yang menegaskan bahwa siapapun yang menolak hukum kausalitas maka dia menolak akal, karena sesungguhnya pengetahuan tentang akibat tersebut tidak akan menjadi sempurna kecuali pengetahuan mengenai sebab. Intinya, hukum sebab akibat adalah sesuatu yang pasti tanpa kompromi. Konsekuensi logis penolakan hukum kausalitas akan menghapus perkembangan ilmu pengetahuan. Syamsul kemudian menegaskan bahwa majelis tarjih mengambil etos keilmuan dan epistemologi burhani ini, misalnya ijtihad mengenai penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya bulan-bulan terkait ibadah seperti Ramadan, Syawal, atau Zulhijjah. Dalam istihad Muhammadiyah, untuk masalah-masalah ini banyak digunakan capaian-capaian mutakhir ilmu falak, sehingga untuk ini tidak lagi digunakan ruqyat. Selanjutnya yaitu irfani. Epistemologi irfani adalah sistem pengetahuan yang bertitik tolak pada al-ilm al-hudaluri. Epistem ini dikembangkan pada para sufi, terutama tasawuf falsafi. Pendekatan ini irfani berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak belaka, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Tinggi. Dasar ontologis irfani yaitu
wahdatul wujud. Paham wahdatul wujud ini mengenalkan bahwa realitas itu hanya ada satu yang ditepati Allah semata, dan benda-benda selain Allah hanya bayangan yang hakikatnya bukan wujud. Para sufi bahkan menyebut alam, yakni segala sesuatu selain Allah, sebagai tajalli, yaitu bisa disebut penampakan diri Tuhan. Pandangan ini diyakini oleh Ibnu Arabi, Abdul Karim Al-Jili, Hamzah Fansuri, dan sejumlah sufi lainnya. Konsekuensi aksiologis dari paham wahdatul wujud akan melahirkan sikap anti dunia dan menganggap kehidupan ini kotor, sementara konsekuensi epistemologisnya adalah sulit mengembangkan sains dan teknologi. Pasalnya, sistem epistemologi yang mereka pakai dan untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan ahwal dan makamat untuk sampai ma'rifatul. Sementara dalam paham Muhammadiyah, realitas itu ganda atau sunaya itu wujud, sehingga konsekuensi epistemologinya adalah dapat mengembangkan dan memperoleh pengetahuan dari wahyu dan alam. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar 3921, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu dituturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air tersebut ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur, berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Para ulama klasik tidak melihat ada hal yang unik dari ayat tersebut, karena proses memusuhkan merupakan fakta empiris yang menjadi sunnatullah, sebuah keniscayaan. Akan tetapi, mengapa Allah mengisyaratkan kepada kita untuk memperhatikan proses dari pemusukan? Biologi modern telah menentukan adanya jasad renik mikroskopik yang terlibat dalam proses pemusukan, yaitu bakteri. Pengetahuan tentang bakteri saat ini telah dimanfaatkan untuk pengembangan industri besar seperti industri obat, pupuk makanan, dan lain-lain. Dengan pengembangan bioteknologi, bakteri dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan berlimpah. Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.